Ini kita hanya keluar uang 12.000 untuk fotokopi yang ada di sana itu. Untuk beli map sama biaya fotokopi tadi 12.000. Sementara nanti dari sini biaya apalagi nanti akan saya tunjukkan. Untuk gudang berkas bagian depan teman-teman. Bagian depan loket ini. Ini ada masuk ke situ terus belok kiri naik ke lantai atas. Untuk gudang berkasnya di situ. Saat ini kita ada di Polres Sidoarjo. Di sini kami akan tunjukkan cara untuk mengurus perpanjangan balik nama kendaraan atau ganti plat nomor. Jadi kita itu datang dari sana teman-teman, itu pintu masuk parkir kendaraan roda 2 kita parkir di sini teman-teman. Jadi yang pertama itu yang di depan tenda itu adalah fotokopi. Jadi kita setelah parkir kendaraan kita menuju ke fotokopi dulu, situ kita fotokopi, di situ nanti dikasih map. Kita tinggal bilang untuk keperluan balik nama kendaraan, maka akan dikasih fotokopi dan map. Di situ tadi bayar 12.000. Setelah itu ke layanan formulir di situ. Dari layanan formulir itu kita masukkan map sama berkas-berkas yang sudah difotokopi. Nanti dari situ dikasih formulir, kita disuruh ngisi teman-teman. Jadi dari fotokopi pindah ke layanan formulir, terus kita disuruh ngisi form seperti ini. Kita isi formnya, setelah itu kita masukkan kembali ke layanan formulir. Setelah itu di situ diverifikasi lagi, nanti dipanggil, berkasnya keluar dari situ dikasihkan kita pindah ke cek fisik. Di sebelahnya sini teman-teman. Jadi di sebelahnya layanan formulir ini ada cek fisik. Jadi dari layanan formulir berkasnya kita masuk ke layanan cek fisik. Nanti dari situ dikasih kertas, kita langsungkan cek fisik seperti ini. Nah di sini untuk cek fisik gratis, tidak bayar. Setelah cek fisik kita disuruh masukkan ke sana lagi itu. Kita masukkan lagi berkasnya. Setelah dari layanan cek fisik, tadi urutannya dari parkiran sampai layanan cek fisik ini kita hanya keluar uang 12.000 untuk fotokopi yang ada di sana itu. Untuk beli map sama biaya fotokopi tadi 12.000. Sementara nanti dari sini biaya apalagi nanti akan saya tunjukkan. Dari setelah cek fisik nanti kita akan pindah ke verifikasi teman-teman. Untuk verifikasi ada di depan sana. Kita jalan ke loket verifikasi. Itu ada tulisan layanan verifikasi. Lokasinya di sebelah barat. Jadi dari pintu masuk sana di belakang sebelah barat, persis di belakang sampingnya smoking area. Nah itu. Ini adalah layanan verifikasi. Dari cek fisik tadi kita masukkan di layanan verifikasi ini teman-teman. Nanti kalau untuk hanya pajak tahunan dari layanan verifikasi ini kita masukkan sini. Setelah itu langsung tunggu di dalam sana. Kita masuk lewat sana, ada loket 1 di dalam sana teman-teman. Tapi kalau untuk penggantian plat nomor, dari sini ini kita dikasihkan lagi mapnya, kita masuk di gedung arsip di lantai 2. Jadi kita ke sana, ke depan situ, masuk lewat pintu depan, nanti naik ke lantai 2. Smoking area itu untuk gudang berkas bagian depan teman-teman. Bagian depan loket ini. Ini ada masuk ke situ terus belok kiri naik ke lantai atas untuk gudang berkasnya di situ. Tadi saya tidak bisa videokan karena di dalam sana gudang arsip ya.
Tadi kami sudah sampai di sana. Dari gudang arsip itu langsung kita selesai, kita langsung masuk ke dalam sana teman-teman. Jadi di sini bedanya kalau kita pajak tahunan sama ganti kepemilikan atau balik nama. Kalau pajak tahunan itu dari tempat verifikasi ini kita kasihkan berkasnya, terus kita langsung masuk ke dalam ke loket 1 teman-teman. Tapi kalau untuk balik nama atau ganti kepemilikan dari tempat verifikasi itu kita lanjut ke gudang arsip di depan lantai 2. Setelah itu kita diarahkan langsung masuk ke gedung sini teman-teman. Nanti kita menuju loket 1. Ada di dalam situ. Ini kita sudah ada di dalam lantai 1. Jadi berkasnya tadi kita kasihkan di loket 1 yang pojok sebelah kiri teman-teman. Jadi kalau untuk perpanjangan maupun balik nama sama, jalurnya itu kita melalui loket 1 yang ada di bagian paling kiri. Nanti dari loket 1 itu kita tunggu sebentar, setelah itu dipanggil, terus kita diarahkan untuk ke loket sebelah kanan. Ini namanya loket PNBP. Di loket PNBP ini kita disuruh untuk membayar. Dan untuk mengenai rincian biayanya, di sini akan saya jelaskan teman-teman. Jadi untuk tahapan pertama, kita di loket sebelah kanan ini tarifnya seperti ini teman-teman. Jadi untuk roda 2 atau roda 4, untuk biaya STNK, TNKB, dan BPKB, ini seperti yang ada di tampilan layar ini. Jadi di sini tertulis untuk jenis material STNK, TNKB, BPKB. Untuk roda 2 sama roda 4 itu berbeda. Jadi di sini kami melakukan ganti pemilikan ya, atau ganti nama pemilik kendaraan atau balik nama. Jadi ini sudah kami dapat kwitansi untuk BPKB roda 2 itu di sini kami membayar 225.000. Ini untuk perubahan ganti BPKB. Jadi kita bayar yang pertama itu untuk penggantian BPKB yang ada di sini. Nanti dari sini kita akan diarahkan lagi untuk berpindah di loket sebelahnya lagi teman-teman. Jadi untuk bayar pertama ini hanya BPKB, karena kami roda 2, kami membayar 225 di sini. Setelah itu kita diarahkan untuk pindah lagi di loket yang tengah. Untuk yang loket bagian tengah ini ada 4 loket teman-teman. Jadi mulai dari yang nomor 2 dari kiri, itu loket 1, 2, 3, dan 4. Jadi kalau kita sudah dipanggil, maka kita maju di kasir seperti ini. Kita langsung bayar di sini. Setelah membayar di sini, untuk hasil cetakannya kita diarahkan kembali ke sebelah kanan. Kita ambil hasil cetakan daripada STNK. Jadi di cetakan STNK atau printout pajak juga nanti ini kelihatan teman-teman. Jadi di sini kami menerima printout pajak tahunan. Tertulis itu seperti ini teman-teman. Jadi untuk printout pajak halaman yang kanan itu saya lihat totalnya 272.700 seperti ini. Terus untuk pajak globalnya print yang di sebelah kiri, saat ini 1 lembar ya teman-teman, saya bagi 2. Itu tulisannya 324.000. Ini kendaraan saya tahun 2005 dengan kapasitas 97 cc. Ini tidak terlalu besar cc-nya, cc kecil teman-teman. Itu 324.000. Jadi sampai di sini kita tadi itu keluar total biaya itu 549 semuanya, dari 225 ditambah 324. Totalnya 549.000. Nah, ini infonya untuk STNK-nya itu belangkunya kosong teman-teman. Jadi kami diarahkan untuk ini menunggu. Jadi kita dikasih STNK sementara. Jadi bukti printout pajak ini sah. Jadi sementara kita pakai untuk aktivitas dengan kendaraan itu aman. Jadi STNK-nya itu jadinya itu kami menunggu itu 5 bulan teman-teman. Nah, selesai dari sini kita diarahkan untuk keluar. Bukti printout pajak atau STNK sementara tadi seperti yang saya tampilkan tadi itu kita kasihkan di layanan cetak TNKB atau cetak plat nomor. Jadi nanti di sini kita nunggu terus dikasih plat nomor. Kita selanjutnya berpindah teman-teman. Proses balik nama ya, langkah yang terakhir tadi habis pengambilan plat nomor di situ. Jadi kita fotokopi
STNK rangkap 3 sama fotokopi KTP asli pemilik baru rangkap 3, terus BPKB yang lama dibawa ke sini teman-teman untuk diproses, diserahkan di situ untuk penulisan nama pemilik baru di situ. Setelah itu kita tunggu di loket antrian di sebelah sini, kita tunggu nanti akan dipanggil kalau sudah selesai hasilnya. Ini langkah yang terakhir teman-teman. Jadi di sini kesimpulannya, untuk durasi waktunya itu mulai dari kami masuk dari pintu parkiran, terus proses fotokopi dan lain-lain sampai tahapan terakhir ini, saya hitung-hitung itu kurang lebih sekitar 2 jam sudah selesai teman-teman. Nah, tadi juga saya lihat tidak banyak antrian, cukup lancar prosesnya. Ini yang ada di Polres Sidoarjo. Jadi saya sarankan teman-teman mungkin yang punya kendaraan mau balik nama atau pajak tahunan mungkin bisa diurus sendiri saja, karena prosesnya tidak ribet teman-teman. Ini sudah kami lakukan, ternyata lancar. Oke, demikian info terkini. Ya, semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya.